Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada episode 12 atau video ke-12. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1 ya. Jadi pada rangkaian di bawah ini kita disuruh menghitung energi tiap detik ya pada hambatan 2 ohm atau dayanya berapa ya. Maka sekarang kita lihat, kita ingin menggunakan cara cepat ya. Berapakah P pada 2 ohm? Maka dengan demikian untuk mengambil cara cepat maka loopnya kita tembus pada B dan E ya. Maka alurnya jadi FEDCBA itu sama saja F ke A. Nah, maka berlawanan kan sebenarnya ya. Maka dengan demikian pada loopnya adalah FEDCBA itu sama saja tegangan pada FA itu sama dengan negatif E pada 6 volt ditambah E pada 12 volt, maka ketemunya adalah 6 volt FA-nya ya. Maka dengan demikian cara ini lebih efektif karena kita mengambil jalur dari yang paling pendek sebenarnya. Maka dengan demikian daya pada 2 ohm karena pada wilayah dari F dan A, maka dengan demikian tegangan FA dikuadratkan dibagi R pada 2 ohm sehingga 6 kuadrat dibagi 2 adalah 18 watt. Inilah cara yang diambil dengan cara cepat menggunakan jalur loopnya saja ya. Maka tegangannya ketemunya 6 volt. Maka dengan demikian itulah jawabannya pada yang nomor 1 ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Ini adalah proses pada pengosongan aki yang elektrolitnya menggunakan asam sulfat. Sebenarnya soal ini tidak sulit. Kenapa? Kalau kita menggunakan asam sulfat, maka yang terjadi juga pada bentuk yang terbuat dari pengosongan asam sulfat. Maka dengan demikian sebenarnya jawabannya sudah ketemu yang C ya. Dilihat literaturnya seperti apa proses pengosongannya ya. Kemudian dicocokkan jawabannya betulkah yang C. Itulah pada soal nomor 2. Pada soal nomor 3. Nah, ini adalah sama dengan soal nomor 1, tapi kita ambil caranya menggunakan cara yang panjang ya. Cara kita ambil menggunakan 2 loop ya. Maka dengan demikian bagaimana bentuknya. Maka kita lihat yang di tengah ini kita sebut sebagai I, yang kiri adalah I1, yang kanan adalah I2. Maka dengan demikian pada gambar kita perhatikan loop 1 adalah negatif 12 ini ya. Ketemu negatif, kemudian ketemu I ya. Kemudian ketemu I1. Maka negatif 12 I1-nya bersama 2 ohm, I-nya bersama 4 ohm. Maka dengan demikian ya, negatif 12 ditambah 12I1 ditambah dengan 4I sama dengan 0. Jadi ini penting untuk mengambil urutan kerja daripada loop tersebut. Maka dengan demikian ya, negatif 12 ditambah 2I1 ditambah 4 dikalikan I1 ditambah I2, maka ini ketemunya 6I1, ini ketemunya 4I2. Maka 6I1 ditambah 4I2 sama dengan 12. Ini persamaan yang pertama pada loop yang pertama. Pada loop yang kedua kita lihat negatif 6. I2-nya 0. I2 dengan 0 ohm. Di sini tidak ada ya. Tidak ada hambatan, maka 0. Maka dengan demikian yang ada adalah I dan 4 ohm yang di tengah ini. Maka persamaannya dituliskan. Nah, jadi ini urutannya demikian ya. I2 kali 0, 0. I1 kali 4, 4I. Maka
negatif 6 ditambah 4I sama dengan 0. Ini adalah jumlahnya. Maka dengan demikian ya, 4 dikalikan I1 ditambah I2 ditambah negatif 6 sama dengan 0. Maka 4I1 ditambah dengan 4I2 sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama dengan yang kedua, 4I2 ini 4I2. Maka yang mudah kita ambil di sini ya. Maka dengan demikian substitusi pada kedua persamaan ya. Maka 4I2 sama dengan 6 dikurangi 4I1 ini ya. Nah, maka 6I1 ditambah 6 dikurangi 4I1 sama dengan 12. Maka yang ada adalah 2I1 sama dengan 6. Maka I1-nya 3 ampere. Maka I1-nya kita masukkan pada persamaan kedua. Maka dengan demikian 4 kali 3 ditambah 4I2 sama dengan 6. Maka ini jelas ketemunya negatif, maka I2 adalah ketemunya negatif 3/2 ampere. Yang dicari adalah pada 2 ohm. Maka dengan demikian I1 sama dengan I sama dengan I1 ditambah I2, maka 3 dikurangi 3/2 ya, sama dengan 3/2 ampere. Nah, jadi kita hitung semuanya dulu supaya mudah sambil belajar ya. Menyelesaikan masalahnya. Daya pada 2 ohm. Nah, ini tadi ketemunya I1-nya adalah 3 ampere ini ya. Maka dengan demikian daya pada ujung-ujung hambatan itu adalah P 2 ohm sama dengan I1 kuadrat dikalikan dengan R. Ini sudah ada. Maka dengan demikian 3 kuadrat kali 2 maka ketemunya 18 watt. Jadi soal nomor 1 tadi dengan yang nomor 3, inilah cara yang panjang. Tetap sama ketemunya 18 watt. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 4. Jadi pada soal nomor 4, rangkaian ini terdapat C ya, kapasitor 100 mikrofarad. Maka siapa saja yang dihubungkan dengan kapasitor maka tidak dialiri arus. Maka dengan demikian ya, perbandingan daya pada 9 ohm dan 3 ohm yang di sini dengan yang di sini ya. Maka dengan demikian kapasitor sebesar 100 mikrofarad pada rangkaian tidak dialiri arus. Maka perubahan gambarnya menjadi demikian. Ini adalah menjadi rangkaian pada hukum kedua Kirchhoff ya. Kita ambil rangkaiannya adalah searah jarum jam, maka ketemu positif 12 baru ketemu negatif 6. Maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah sama, maka P3 sama dengan I ya. 3I dikuadratkan. Jadi ini adalah seluruhnya I ya. Karena rangkaiannya adalah rangkaian tidak bercabang. Maka pada P9 juga ya 9 dikalikan I dikuadratkan ya. Ini persamaannya bahwa P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Maka dengan demikian kita tidak perlu mencari kuat arusnya. Karena yang ditanyakan adalah perbandingannya. Maka P9 dibanding dengan P3 sama dengan 9 bagi 3 ya. Maka sama saja 3 dibanding dengan 1. Maka dengan demikian adalah ketemunya P9 sama dengan 3P pada 3 pada 3 ohm. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Nah, itu. Jadi di sini kita tidak perlu mencari kuat arusnya karena apa? Ini tidak bercabang. Jadi kalau dikalikan juga sama ketemunya ya. Akan dibagi sama ya. Kalau 2 kuadrat ini juga 2 kuadrat. Jadi lebih baik menggunakan I kuadrat saja. Nah, itu adalah pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Nah, beginilah pada soal nomor 5 ya. Ini bentuk rangkaian paralel tapi pada sumber tegangan. Maka I-nya itu sama dengan V dibagi dengan R kan itu.
Ini adalah E-nya, maka E dibagi dengan R. Maka berapakah beda potensial A dan B? Ingat, pada rangkaian paralel tegangannya adalah sama. Maka dengan demikian ya, kita lihat hambatan penggantinya 1, 2, 3 dirangkai paralel. Maka seper RP pada hambatan sumber tegangan adalah 1/1 ditambah 1/1 ditambah setengah, ketemunya 5/2, maka RP-nya adalah 2 ohm dibagi dengan 5. Jadi ini pada hambatan di dalam tegangan itu menghasilkan 2/5 ohm. Maka dengan demikian tegangan pada rangkaian memiliki kuat arus yang berbeda. Maka dengan demikian kita disuruh mengambil beda potensial pada AB. Maka VAB sama dengan I ya, dikalikan dengan RP. I-nya yang mana? I-nya adalah tambahan dari siapa? Dari I1 ya, kemudian I ya, kemudian adalah I2. Maka dengan demikian I1 ditambah I2 ditambah I3 dikalikan dengan RP. Maka dengan demikian, karena ini tidak ada atau tidak dicari secara langsung, maka kita gunakan bahwa I sama dengan V dibagi dengan R, maka pada sumber tegangan E1 dibagi R1. E2 bagi R2 dan seterusnya. Maka 2 dibagi 1 ya, ditambah 3 dibagi 1 ditambah 4 dibagi 2 dikalikan 5/2. Maka ketemunya adalah 14/5. Disamakan penyebutnya ini ya. Maka ini 4 kan itu. 4 5 kan itu. 9 tambah 4 14 ya. 14/2 dikalikan 5/2, maka ketemunya 14/5, 2,8 volt. Jadi yang ini tidak usah dibingungkan, karena apa? Hukum Ohm itu tetap bahwa I sama dengan V dibagi dengan R, maka sumber tegangan dibagi dengan R-nya. Maka 2 dibagi 1 udah ditunjukkan dalam gambar. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Itulah cara mengambil pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Pada rangkaian listrik di bawah ini, hambatan luar R adalah R variabel, artinya bisa berubah-ubah. Daya listrik pada hambatan luar R akan maksimum apabila. Nah, ini adalah persamaan yang diinginkan. Jadi daya listrik pada hambatan R akan maksimum jika tentunya sebanding dengan R yang di sini ya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama kuat arus dan daya pada rangkaian. Maka I sama dengan E dibagi R besar ditambah dengan R kecil. Kemudian P sama dengan siapa? I kuadrat dikalikan dengan R, karena sini ada R. Karena arus pada rangkaian tidak bercabang sama, maka P-nya sama dengan E dibagi ya, E dibagi dengan R ditambah dengan R kecil pada hambatan tegangan dikuadratkan dikalikan dengan R. Maka kalau ini dikuadratkan, maka E kuadrat dikalikan dengan R dibagi dengan R ditambah R hambatan dalam dikuadratkan ya, maka boleh dituliskan ini pangkatnya kalau mau naik menjadi -2, maka E kuadrat dikalikan R dikalikan dengan R ditambah dengan R hambatan dalam ya, dipangkatkan -2. Syarat yang harus dipenuhi ya, maka di sini kalau diambil berapakah R maksimumnya, ini kalau diturunkan harus ketemunya 0. Maka P adalah maksimum. Kalau P maksimum harus diturunkan. Maka dP per dr sama dengan 0. Maka ya, D per dr ya, E kuadrat dikalikan R dikalikan dengan R ditambah R dikalikan R ditambah R
hambatan dalam dikuadratkan negatif 2. Ya, dikuadratkan atau negatif dikuadratkan. Maka dengan demikian ini adalah X, ini adalah Y. Atau ini dalam fungsi turunan adalah ini adalah fungsi U, ini adalah fungsi V. Maka dengan demikian mengambilnya, ya, ini diturunkan dulu R-nya. R pangkat 1 dikurangi 1, 0, maka hasilnya 1 di sini, ya. Maka tinggal E kuadrat dikalikan tetap belakangnya R ditambah dengan R dipangkatkan negatif 2. Nah, kemudian sekarang baru yang diturunkan yang ini. Diturunkan menjadi negatif 2 ditambah 1, ya. Oh, dikurangi 1, ya, karena diturunkan. Karena dikurangi 1 menjadi pangkat negatif 3. Maka negatif 2E kuadrat R dikalikan dengan R ditambah R hambatan dalam dipangkatkan negatif 3. Baru, ini. Nah, sekarang pangkatnya diturunkan lagi. Maka dengan demikian E kuadrat dibagi R ditambah R hambatan dalam dikuadratkan dikurangi ini, ya, 2E kuadrat R dibagi dengan R ditambah R hambatan dalam dipangkatkan 3. Maka seluruhnya dikalikan R ditambah R hambatan dalam pangkat 3 dibagi dengan E kuadrat. Maka hasilnya tinggal ini. Ya. R ditambah dengan R dikurangi 2R sama dengan 0. Maka dengan demikian ini negatif R, ya. Kalau dikurangkan, ya, negatif R ditambah dengan R, maka R-nya adalah sama dengan R hambatan dalamnya. Jadi supaya maksimum, ya, maka dengan demikian R resistor sama dengan R hambatan dalam sumber tegangannya. Ini gambar yang ditunjukkan bahwa R sama dengan R kecil. Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami, ya? Nah, dibuka kembali trigonometri turunannya, ya, pada fungsi ganda, ya. Kita lihat pada soal nomor 7. Nah, ini pada soal nomor 7 ada rangkaian, ya, dari A ke B, ya, memiliki GGL 12 volt di sini, kemudian hambatan dalam tegangan 0,1 ohm, kemudian dialiri arus sebesar 10 ampere. Berapakah tegangan antara kedua terminal A dan terminal B, berapa volt? Maka dengan demikian, ya, E-nya 12 volt, R hambatan dalam 0,1 ohm, I-nya 10 ampere, berapakah VAB-nya? Maka VAB-nya sama dengan E ditambah, kebetulan searah, ya, ditambah dengan I dikalikan dengan R. Jadi resistornya tidak ada kecuali hambatan dalam tegangan. Maka I dikalikan dengan R kecil sehingga 12 ditambah 10 kali 0,1. Ya, ini adalah 1 ditambah 12 maka ketemunya 13 volt. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gitu caranya mengerjakannya, ya. Kalau ada R besar baru ditambah dengan R besarnya atau resistornya. Kita lihat pada soal nomor 8. Nah, sebuah generator di rumah sakit menghasilkan arus searah bertegangan 100 volt. Jika ada 5 buah lampu yang ditulis lampu itu 100 watt dengan 100 volt disusun paralel dan dihubungkan dengan generator listrik, maka arus yang harus dialirkan ke sumber sehingga lampu-lampu dapat digunakan berapa ampere. Jadi supaya lampunya tidak putus berapa ampere sesuai dengan perbandingan generatornya. Maka dengan demikian V generator 10 watt, lampunya ada 5, ya, dengan masing-masing identifikasinya dayanya 100 watt, kemudian tegangan lampunya 100 volt. Berapakah I-nya kalau dirangkai paralel? Maka V tegangan generator sama dengan tegangan pada lampu yaitu 100 volt. Maka I-nya
sama dengan siapa? P dibagi dengan V pada lampu, maka ketemunya 1 ampere karena 100 dibagi dengan 100. Kuat arus pada paralel adalah dijumlah. Ya, dijumlah. Ada berapa lampu? Ada 5 lampu. I1, I2, I3, I4, I5. Arusnya sama 1 ampere. Berarti adalah 5 dikalikan dengan IL-nya. Nah, itu. Paham tuh? Ada 5 lampu, maka kuat arusnya disusun paralel, maka I1, I2, I3, I4 dengan I5 itu sama-sama 1 ampere. Maka dengan demikian I-nya sama dengan 5 dikalikan 1 sama dengan 5 ampere. Ini logikanya demikian ya. Ada 5 lampu berarti ada 5 kuat arus. Setiap arus hasilnya 1, maka dengan demikian 5 dikalikan 1. Ketemunya 5 ampere. Jawabannya adalah yang B. Itulah keseluruhan yang terjadi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memahami dan menemukan cara-cara yang efektif. Selalu semangat belajar, sehingga fisika mudah dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.